Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Weriani, mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Sebelum kita masuki pembahasan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kurun waktu masa Orde Lama. Beberapa tokoh telah mengungkapkan pendapatnya tentang kurun waktu masa Orde Lama. Tokoh yang pertama adalah Mahmud MD. Mahmud MD menyatakan bahwasanya Orde Lama bermula sejak dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tokoh yang kedua adalah William Liddey. William Liddey menyatakan bahwasanya masa Orde Lama berawal pada tahun 1950 dan berakhir pada tahun 1965. William Liddey menyatakan bahwasanya masa Orde Lama terbagi menjadi dua era. Era yang pertama adalah era demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1950 sampai tahun 1957. Era yang kedua adalah era demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Tokoh yang ketiga adalah Lindsay. Menurut Lindsay, Orde Lama terjadi pada tahun 1945 dan berakhir pada tahun 1965. Lindsay menyatakan bahwasanya Orde Lama terbagi menjadi tiga era, yaitu yang pertama, masa peperangan Indonesia melawan Belanda yang terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Yang kedua adalah masa pemerintahan parlementer yang terjadi pada tahun 1950 sampai tahun 1957. Dan yang ketiga adalah masa pemerintahan presidensial yang terjadi pada tahun 1957 sampai tahun 1965. Dari beberapa pendapat tokoh di atas, kami menyimpulkan bahwasanya masa Orde Lama terjadi pada tahun 1950 sampai tahun 1965. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kilas balik pendidikan pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama memberikan ruang yang bebas untuk pendidikan. Pendidikan pada masa Orde Lama menggunakan konsep sosialisme yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan pada masa Orde Lama menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya pendidikan adalah alat untuk memberantas kebodohan yang antah berantah. Pendidikan pada masa Orde Lama mengalami masa kejayaannya. Bahkan pada saat itu, Indonesia mengekspor guru-gurunya ke negara tetangga, menyekolahkan ribuan mahasiswa ke luar negeri, dan menyebarkan mahasiswa-mahasiswanya ke seluruh penjuru Indonesia. Pendidikan pada masa Orde Lama melahirkan banyak pemikir. Hal tersebut terjadi karena adanya kebebasan dalam pendidikan, sehingga tidak adanya orang yang saling mendikte antara satu dan lainnya. Pendidikan pada masa Orde Lama memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama adalah pendidikan gratis untuk setiap warga negara. Yang kedua, adanya jaminan pemerataan hak setiap warga negara. Yang ketiga, adanya sistem integrasi antara pelajar dengan tenaga pekerja dan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan benar-benar berada di tangannya tepat karena adanya sistem seleksi akademis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Kebijakan tentang pendidikan nasional pada masa Orde Lama berawal dari Pasal 30 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang menyatakan bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Tiap-tiap warga negara bebas untuk memilih pengajaran yang akan diikuti, dan mengajar adalah hal yang bebas namun tidak luput dari pengawasan penguasa. Pendidikan pada masa Orde Lama menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang ini menyatakan bahwasanya tujuan pendidikan dan pengajaran adalah untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Lalu, Pasal 4 menyatakan bahwasanya pendidikan dan pengajaran harus berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan bangsa Indonesia. Lalu, bab 4 pasal 5 menjelaskan tentang bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia.
Lalu, bab 5 pasal 6 menjelaskan tentang jenis-jenis dan jenjang pendidikan yang terdiri atas taman kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah, pendidikan tinggi, dan sekolah luar biasa. Dan pasal 7 bab 5 undang-undang tersebut menyatakan bahwasanya tujuan dan jenis-jenis dari jenjang pendidikan. Lalu, bab 14-nya menyatakan bahwasanya persoalan dan dana pendidikan. Pemerintah pada masa Orde Lama benar-benar mengupayakan pendidikan yang bermutu untuk Indonesia. Segala upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Agar mutu pendidikan di Indonesia meningkat, pemerintah daerah memberikan subsidi kepada sekolah dasar swasta, menyelenggarakan kursus-kursus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat, menyelenggarakan perpustakaan rakyat, dan mendirikan lembaga pendidikan guru sementara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.